Kali ini menurut saya Natalius Pigai sudah sangat keterlaluan. Natalius memang terkenal sebagai pengkritik dan penyinyir pemerintah. Natalius Pigai berasal dari Papua, tapi hampir tidak ada prestasi yang berarti untuk dia berikan kepada Papua. Coba tanyakan ke Natalius Pigai, kontribusi apa yang dia lakukan untuk kemajuan Papua? Modalnya dari dulu adalah kata-kata, tapi kerja nyata untuk membangun masyarakat Papua itu tidak ada. Persoalan banyak terjadi di Papua, tapi Natalius lebih memilih enak-enakan di Jakarta. Kalaupun dia bersuara itu bukan untuk membantu memberikan solusi kepada pemerintah, tapi hanya membuat kegaduhan dan keributan serta menambah persoalan baru. Biasanya Natalius Pigai itu menyerang pemerintah demi ketenaran dirinya. Tapi kali ini, seorang Romo juga dia serang. Jadi begini ya, saya ceritakan dulu persoalannya. Permasalahan diawali dengan cuitan Romo Beni Susetio di Twitter yang mengatakan MUI harus berbenah, jangan jadi sarang kelompok radikal. Hanya karena cuitan tersebut, Natalius Pigai menyerang Romo Beni secara membabi buta. Natalius Pigai mengatakan Romo Beni lebih baik kawin dan mengakui mempunyai anak daripada menjadi Romo, tapi kelakuannya merusak Gereja Katolik. Saya juga pernah anjurkan di kompleks CNN TV di depan anggota DPR RI dari PDIP, juga teman saya mantan PM KRI, agar Beni Susetio anaknya berapa dan kawin saja, agar tidak membawa nama dan merusak citra Gereja Katolik. Begitulah kata Natalius Pigai. Pigai meminta Beni Susetio tidak mewakili Gereja Katolik. Sebaiknya sebutan Romo diganti menjadi Pak Beni Susetio. Kata Pigai, Beni Susetio pernah dipecat dari KWI sebagai sekretaris Komisi HAM. Soal ini bisa dimengerti karena Beni terlalu aktif sebagai politisi, sehingga saya yakin gereja sudah koreksi statusnya. Cuma Beni mau sampaikan ke publik karena malu. Begitu juga kata-kata Pigai. Natalius Pigai bahkan mengusulkan Romo Beni Susetio sebaiknya dipecat dari Romo dan menjadi orang awam. Menurut saya reaksi dari Natalius Pigai ini terlalu over berlebihan. Tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan oleh Romo Beni. Dia cuma mengatakan MUI sebaiknya berbenah agar jangan jadi sarang kelompok radikal. Ada loh kelompok atau tokoh lain yang menyerukan MUI sebaiknya dibubarkan. Kata dibubarkan itu lebih jahat dibandingkan berbenah. Tapi herannya, Natalius tidak mengomentari atau menyerang kelompok yang lebih keras. Yang Natalius malah lebih sibuk menyerang Romo Beni yang meminta MUI berbenah. Kata Romo Beni, MUI sebaiknya dibenah, ya memang masuk akal. Kenapa Romo Beni sampai menyatakan seperti itu, dan apa kapasitas dari Romo Beni ini, serta apa kewenangan yang dimilikinya sehingga dia berani mengatakan seperti itu? Benarkah Romo Beni anti-Islam? Benarkah Romo Beni ikut campur dengan agama lain? Romo Beni tidak mengatakan sembarangan. Dia mengatakan seperti itu sesuai dengan kapasitas dirinya. Jadi teman-teman harus ketahui sebelumnya, Romo Beni adalah seorang pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia. Dia sudah dari dulu selalu aktif dalam dialog lintas agama dan pembangunan demokrasi. Dia pernah menjadi sekretaris eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dia juga dikenal aktif di Forum Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Sebelum reformasi 1998, Romo Beni dengan berbagai aktivitas kemanusiaannya telah diundang kemana-mana. Dia membina hubungan akrab dengan para tokoh lintas agama, khususnya aktivis Muslim dan pemuka Islam. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia keempat atau yang kita kenal dengan Gus Dur, pun pernah menjadi sahabat dekatnya. Begitu juga Kiai Haji Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi, Kiai Haji Ali Mahsan Moesa, Kiai Haji Sakil Arid Siroj, hingga Ulil Absar Abdallah. Dulu Gus Dur sering mengajak Romo Beni untuk diskusi atau ceramah di pesantren atau komunitas Islam. Jadi kalau kita melihat kiprah dan background Romo Beni, menurut saya sah-sah saja Romo Beni mengatakan seperti itu. Dia ingin MUI itu berbenah. Tandanya Romo Beni sayang dengan MUI dan menginginkan yang terbaik untuk MUI. Ini kok malah Romo Beni diserang sampai dibilang punya anak segala. Udahlah, orang sudah tahu siapa itu Natalius Pigai. Dari dulu, Natalius Pigai memang terkenal sebagai penyinyir dan kritikus tersohor dari timur Indonesia. Di mata Natalius,
apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, semua serba salah dan tidak ada yang benar. Kita jangan pernah lupa bahwa Natalius Pigai pernah membuat pernyataan rasis yang ditujukan untuk masyarakat Jawa Tengah termasuk Pak Ganjar Pranowo. Aneh, rasis dengan suku Jawa tapi makan, minum, dan tinggal di Pulau Jawa. Prestasi Natalius Pigai nihil, tapi urusan untuk menghina atau menghujat orang, Natalius adalah juaranya.